Bayangkan, di sebuah gurun tandus yang sunyi, di mana angin membawa aroma pasir dan misteri masa lalu, ada kisah tentang makhluk aneh. Makhluk yang bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Mereka disebut Nisnas, bangsa misterius yang dipercaya pernah hidup di bumi jauh sebelum manusia modern diciptakan. Kisah mereka tidak banyak dikenal, hanya tersimpan dalam naskah kuno dan diceritakan dengan suara bergetar oleh para pengembara gurun. Tapi, di balik kisah itu, ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui. Apakah Nisnas benar-benar pernah ada, atau hanya legenda yang diciptakan untuk menakuti manusia? Menurut catatan kuno dari dunia Arab dan Afrika Timur, Nisnas adalah makhluk setengah manusia, setengah hewan. Mereka hanya memiliki satu tangan, satu kaki, dan separuh wajah manusia. Namun yang paling aneh, mereka tetap mampu berjalan, berbicara, bahkan berburu dengan lompatan cepat seperti kijang. Sebagian ilmuwan Muslim zaman dahulu menyebut Nisnas sebagai makhluk sisa, ras kuno yang diciptakan sebelum Nabi Adam, tapi gagal menjadi manusia sepenuhnya. Mereka punya akal, tapi tidak punya kasih sayang. Punya kekuatan, tapi tidak punya empati. Karena sifatnya yang kejam, mereka dipercaya telah dimusnahkan oleh Tuhan melalui bencana besar ribuan tahun yang lalu. Namun, beberapa catatan menuliskan sesuatu yang lebih mengerikan. Tidak semua Nisnas musnah. Sebagian kabur ke tempat yang tak dijangkau manusia, ke dalam gua-gua gurun, hutan gelap Afrika, dan lembah terpencil yang bahkan peta pun enggan menggambarnya. Dan di sanalah mereka tetap hidup, mengamati manusia dari jauhan. Deskripsi tentang mereka beragam. Ada yang mengatakan Nisnas berwujud kecil seperti anak-anak dengan bulu halus di seluruh tubuhnya. Ada pula yang menggambarkan mereka berwajah manusia dengan taring panjang dan mata merah menyala. Tubuh mereka melengkung aneh, tapi mereka bisa bergerak secepat kilat. Dalam beberapa kisah, Nisnas bisa meniru suara manusia, memanggil nama seseorang di tengah malam, membuatnya berjalan mengikuti suara itu, dan tak pernah kembali. Dalam naskah kuno kitab Al-Hayawan karya Al-Jahiz, seorang ilmuwan Arab dari abad ke-9, disebutkan bahwa Nisnas masih hidup di wilayah selatan Arab dan Afrika Timur. Al-Jahiz menulis bahwa makhluk ini hidup menyendiri, berburu di malam hari, dan memiliki kecerdikan yang menakutkan. Beberapa pelaut dari Yaman bahkan mengaku pernah melihatnya. Makhluk kecil berlari dengan satu kaki di pantai Somalia, menatap mereka dari kejauhan lalu menghilang ke balik bebatuan. Kisah serupa juga ditemukan di Sudan dan Ethiopia, di mana penduduk desa percaya ada makhluk setengah manusia yang menculik anak-anak dan menghilang tanpa jejak. Bagi sebagian orang, itu hanyalah cerita rakyat. Tapi bagi mereka yang pernah melihat, itu adalah mimpi morak yang nyata. Dalam pandangan modern, beberapa peneliti mencoba mencari penjelasan rasional. Ada yang berpendapat bahwa kisah Nisnas berasal dari pengamatan terhadap manusia dengan kelainan fisik langka. Ada pula yang mengaitkannya dengan fosil manusia purba, seperti Homo habilis atau Australopithecus, yang bentuk tubuhnya memang setengah kera, setengah manusia. Namun teori lain, yang lebih gelap, datang dari dunia okultisme dan kepercayaan mistik Timur Tengah. Menurut mereka, Nisnas bukanlah spesies purba, melainkan hasil kutukan. Manusia yang mencoba bermain dengan kekuatan jin, hingga tubuhnya berubah, menghilangkan separuh sisi kemanusiaannya. Mereka masih hidup, tapi hanya separuh. Separuh manusia, separuh sesuatu yang lain. Tahun 2013, sebuah laporan aneh datang dari wilayah Hadramaut, Yaman. Beberapa penduduk mengaku melihat makhluk kecil berwajah manusia berlari melintasi gurun pada malam hari.
Yang aneh, jejak kaki yang tertinggal hanya satu. Tak lama setelah laporan itu menyebar, badai pasir besar menelan daerah tersebut. Dan sejak hari itu, tidak ada satupun yang berani membicarakannya lagi. Beberapa percaya badai itu bukan kebetulan, tapi cara alam menutupi sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Hingga kini, keberadaan bangsa Nisnas masih menjadi misteri. Tidak ada bukti ilmiah yang bisa memastikan bahwa mereka benar-benar ada. Namun, terlalu banyak cerita dari tempat berbeda yang menggambarkan sosok serupa. Makhluk separuh manusia dengan kekuatan aneh. Apakah itu hanya imajinasi kolektif? Atau apakah manusia sebenarnya pernah hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lain yang kini dilupakan sejarah? Seiring waktu, kisah tentang Nisnas memudar, terkubur di antara legenda-legenda lain. Tapi bagi mereka yang percaya, makhluk itu tidak benar-benar hilang. Mereka masih ada di luar sana, tersembunyi di tempat di mana manusia jarang berani masuk. Menatap, mengamati, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Dan mungkin, ketika malam benar-benar sunyi, ketika angin gurun berdesir membawa bisikan yang asing, kamu bisa mendengar suara yang memanggil namamu. Lembut, tapi jelas. Jika itu terjadi, jangan menjawab. Karena mungkin yang memanggil kamu bukan manusia.